Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu, terkhususnya diberikan kebahagiaan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait erosi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jadi Ardian dengan NPM 2014 15 10 26 dari Kehutanan A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait yang berjudul Analisis Erosi dan Sedimentasi Lahan di Subdes Panasen Kabupaten Minahasa. Di sini adalah 6 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, meningkat materi yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, di sini ada subdas. Apa sih subdas? Nah, subdas itu yaitu menyimpan atau menerima air hujan dan membawa air ke sungai Panasen maupun sungai Ranolesi, kemudian dialirkan ke Danau Tondano. Nah, penunjang perekonomian masyarakat ini ada 3. Yang pertama sawah, perkebunan, dan lahan pertanian. Oke, meningkat yang selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Di sini landasan teori ada 4 subtema. Yang pertama pengertian dan dampak sedimentasi, yang kedua pengertian dan dampak erosi, yang ketiga perhitungan jumlah sedimen dengan metode Musleh, yang keempat analisis laju erosi dengan metode Musleh uji signifikasi. Oke, yang pertama yaitu proses erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu pemecahan bongkah-bongkah atau agregat tanah ke dalam bentuk butir-butir kecil atau partikel tanah. Yang kedua, tahap kedua yaitu pemindahan atau pengangkutan butir-butir yang kecil sampai sangat halus sekali. Yang ketiga, pengendapan partikel-partikel tersebut di tempat yang lebih rendah atau di dasar sungai. Oke, pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pengertian dan dampak erosi. Apa sih pengertian dan dampak erosi itu? Di mana suatu peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lainnya oleh media alam. Oke, selanjutnya yaitu analisis laju erosi dengan metode Musleh uji signifikasi. Prediksi erosi Musleh dengan persamaan empiris berikut. EA sama dengan R kali KET kali LPL dikali SKL dikali CPT. Keterangannya dibagi PPL. Keterangannya EA itu erosi total, yang R itu indeks erosivitas, yang KET itu faktor erodibilitas tanah, yang LPL itu faktor panjang lereng, SKL itu faktor kemiringan lereng, CPT itu faktor pengelolaan tanaman. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah sedimen dengan metode Musleh. Persamaan Musleh dapat dituliskan dalam berikut sebagai berikut. SY sama dengan 11,8 dalam kurung KP kali FQ tutup kurung 0,56 kali KLS kali CPT dibagi PKL dalam kurung 5. Dengan keterangan SY itu hasil sedimen tiap kejadian hujan. Selanjutnya VQ itu volume aliran pada suatu kejadian hujan. PKL itu debit puncak atau CPT. Selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan erosi dan sedimentasi. Yang kedua yaitu analisis data dan pembahasan, di mana yang pertama laju erosi dengan metode Musleh, analisis hidrologi dan jumlah sedimen dengan metode Musleh. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data tata guna lahan di sekitar Subdas Panasaran di Minahasa diperoleh dari peta rupa bumi skala 1 berbanding 50.000 dan dari BP
subdas Tonado. Yang kedua yaitu jenis tanah yang diamati adalah tanah di sekitar subdas Panasan. Data ini diperoleh dari peta rupa bumi dengan skala 1 berbanding 50.000 dan dari BP Das Tondano. Yaitu yang ketiga yaitu data kemiringan lereng atau topografi didapat di peta rupa bumi ini. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ada faktor pengaruh laju erosi di suatu daerah. Yang pertama, jenis tanaman, faktor tata guna lahan, faktor curah hujan, jenis tanah, cara pengelolaan lahan, kemiringan lereng. Oke, di sini ada tabel di mana berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh curah hujan rencana untuk TR bisa dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya yaitu volume limpasan permukaan pada masing-masing tata guna lahan di subdas Panasan. Oke, di sini ada tabel 2. Ada jenis tata guna lahan, boleh dilihat di tabel ini. Selanjutnya jumlah sedimentasi di subdas Panasan pada tahun 2011 berdasarkan hasil perhitungan laju erosi dengan menggunakan metode Usler dan jumlah sedimentasi. Oke, di samping ini ada tabel 3 yang terkait jenis tata guna lahan di mana menggunakan metode Usler dan jumlah sedimentasi. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dengan menggunakan metode Usler, laju erosi yang diperoleh sama dengan 95,65 ton hektar per tahun atau sama dengan 2.537.092 ton per tahun. Yang kedua, dengan menggunakan metode Musle, jumlah sedimentasi di subdas Panasan pada tahun 2011 diperoleh sama dengan 469.006 ton. Oke, daftar pustaka. Di sini ada daftar pustaka yang terkait materi-materi terkait tentang erosi, boleh dilihat dan boleh sebagai bahan untuk mencari materinya. Baik teman-teman semua, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata dalam pembicaraan atau tingkah laku saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.